Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur di Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kita kultum zuhur pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat anugerah yang tak terkira ini, terutama nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa dikumpulkan di tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan berkah ini, dalam tempat yang mulia ini, untuk melaksanakan kita punya kewajiban sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan dan kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah-sunnah, diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tetap terlimpah selalu bagi makhluk agung, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, dan juga bagi para sahabatnya dan segenap pengikut umatnya. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak mampu untuk menghitungnya. Maka tema pada kesempatan kultum zuhur yang berbahagia ini adalah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah diberikan kepada kita bukan hanya berbentuk materi. Mungkin pemahaman kita bahwa nikmat itu adalah bentuknya materi, harta benda yang melimpah ruah. Tidak. Tapi anak yang soleh dan soleh termasuk nikmat dan rizki yang Allah berikan kepada kita. Kemudian juga umur panjang, sehat walafiat yang sampai saat ini berada kita di tempat yang mulia ini termasuk nikmat, dan Allah berikan rizki kepada kita. Ini luar biasa. Nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tak terukur adalah nikmat sehat walafiat. Kalau kita punya uang banyak 1 miliar, tapi kita sakit tepar, kagak bisa ngapa-ngapain di atas kasur, percuma. Uang melimpah ruah, badan sakit ampek, kagak bisa kemana-mana, enggak menikmati uang dan kekayaan tersebut, percuma. Maka kita bersyukur Allah berikan nikmat rizki sehat walafiat kepada kita ini. Berapa banyak saat ini saudara-saudara kita, karib kerabat kita yang sekarang berada di rumah sakit, yang sedang payah atau sakaratul maut, yang sedang sakit mungkin lain sebagainya, mereka tidak mampu bisa kumpul bersama kita atau aktivitas lainnya. Karena apa? Nikmat dan rezekinya sudah berkurang, yaitu sakit Allah kasihkan kepadanya. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur yang berbahagia, selain daripada diberikan nikmat kita, terutama nikmat sehat wal afiat, juga kita diberikan nikmat dan rezeki, termasuk teman-teman yang baik. Kita kumpul bersama orang yang baik,
kumpul bersama teman-teman sahib, karib kerabat yang baik, itu akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian kalau kita berteman sama teman yang tidak baik, bakal menghantarkan kita kepada pintu neraka. Tergantung kita mau berteman kepada yang baik atau tidak. Pilihan antara dua, baik atau buruk, itu saja. Dan ketika kita final masuk ke liang kubur, nanti final di akhirat nanti hanya ada dua pilihan, surga atau neraka. Maka mumpung masih hayat di kandung badan, dikasih nikmat sehat panjang umur, manfaatkan dengan sebaik-baiknya, manfaatkan semaksimal mungkin. Kalau sekarang kita ibadah kita dengan baik dan getol, bahasa Betawinya getap, siaga penuh, tiap hari kita tahajud sunnah, kemudian juga yang namanya salat tasbih, malam kita salat yang namanya qiyamul lail. Tapi jangan lupa kita qadha salat wajib kita yang dahulu. Mungkin ketika kita sudah balik dan remaja, banyak salat kita yang masih kosong dan bolong. Maka saat ini kita ganti, kita qadha. Untuk apa? Bekal kita nanti di akhirat nanti yang bakal lama kita akan hidup di sana. Sebelum ke sana pun demikian, di alam kubur berapa ratus ribu tahun mereka menunggu yang namanya hari akhirat, hari akhir atau hari kiamat. Mereka nunggu lama, mereka mintanya cepat-cepat hari kiamat. Tapi kita yang masih hidup, entar dulu, saya belum ada persiapan dan belum siap. Maka sekarang jangan pakai tunggu-tunggu, taubat dan segera kita berbuat baik. Manfaatkan yang Allah berikan nikmat sehat ini kepada badan kita, dan kebaikan itu kita buat bukan hanya memberikan materi kepada orang lain, harta benda, tapi juga dengan pemikiran, membantu dengan tenaga, pun demikian dengan senyum kepada orang yang akan membuat senang orang tersebut, termasuk ibadah. Tabassumuka fi wajhi ahika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu termasuk sedekah. Tapi jangan dimanai ketika kita jalan senyum sama orang senyum terus. Siapapun kita senyumin, ketawa terus, maka yang satu atau yang teman kita sebelah bertanya, udah lama orang itu sakit karena terlalu bares. Kalau Betawinya terlalu bares, terlalu banyak senyum dan ketawa pun nggak baik, karena orang yang banyak ketawa akan menghilangkan wibawanya, akan menghilangkan ilmu dan hafalan dari pikiran dan otaknya. Maka kita yang sedang-sedang saja. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan adalah yang di tengah-tengahnya atau yang tengah-tengahnya. Hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur yang berbahagia, mudah-mudahan dengan nikmat sehat wal afiyah yang Allah berikan kepada kita ini, dan juga Allah berikan nikmat iman Islam sampai saat ini, insyaallah sampai kita akhir hayat, mudah-mudahan kita dalam keadaan memeluk agama Islam. Karena kita berapa banyak orang yang awalnya baik, penghujungnya tidak baik. Ada awalnya tidak baik, penghujungnya baik. Kita berharap awalnya baik, tengahnya baik, penghujungnya pun baik. Husnul khatimah. Demikian, mudah-mudahan khutbah atau enggak kultum zuhur pada kesempatan yang berbahagia ini membawa manfaat buat kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Kemudian juga istri kita taat kepada kita, dan kita sebagai suami menjadi suami yang sayang kepada istri, kepada anak, dan nanti akan kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan selama di dunia. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.